Saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kebaikan Tuhan kita boleh menyeberang di tahun 2020 ini. Mari kita renungkan segala kemurahan, kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita balas dengan hal apapun. Hanya puji dan sembah, hanya hidup kita ini mau kita berikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kembali dari atas dengan segala kerendahan hati kita, lebih dalam lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan janji
Selamanya kau hebat, selamanya engkau ajaib. Terima kasih. Sebagaimana kami ada Tuhan pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mulia nama-Mu, patut disembah dan ditinggikan. Terima kasih, syukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tidak ada kata lain Tuhan selain hanya puji dan syukur yang dapat kami persembahkan dari mulut bibir kami yang najis ini Tuhan. Hanya anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami memasuki tahun 2020 ini. Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di atas pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu katakan di mana 2-3 orang memanggil nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di pagi hari ini, melawat kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan kami yang ada di depan ini. Dari hamba-Mu yang mengalami pujian Tuhan, biarlah lewat pujian yang ada Tuhan Engkau hadir di atas pujian penyembahan kami. Dan biarlah nama-Mu yang selalu kami permuliakan dalam hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, baik juga hamba-Mu yang melayani musik juga Tuhan. Engkau layakkan mereka, Engkau pakai mereka, Engkau rapi mereka. Bahkan setiap peralatan yang ada Tuhan, biarlah itu hanya untuk memuji Engkau, mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Baik umat-Mu Tuhan mungkin dalam tengah perjalanan, dalam persiapan Tuhan, tibakan di tempat ini dalam segala baik, agar kami boleh sama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Dari seluruhnya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pribadi Allah sendiri. Berbicaralah kepada kami Tuhan, seluruh sidang jemaat yang ada lewat hamba-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkannya, yang sudah diterima daripada Tuhan. Pakai hamba-Mu penuh dengan urapan yang luar biasa Tuhan, lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memberkati hamba-Mu Tuhan. Mungkin saudara-saudara kami Tuhan masih ada di kampung dalam perjalanan suasana tahun baru Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka di sana. Tuhan juga menolong mereka di sana Tuhan, supaya ke depan kami boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dari awal pertengahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh najis, roh yang tidak senang kami menyembah Engkau Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami mau mengusir, kami mau nolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau-Nya pergi dari tempat ini. Darah Yesus menghancurkannya. Darah-Mu Tuhan membungkus ibadah kami. Setiap peralatan yang ada semuanya ditandai darah Yesus, sehingga kami boleh bersuka cita
memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, salam dulu kiri kanannya. Katakan selamat tahun baru. Mari salam kiri kanannya. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita sambung pujian kita. Satu pujian. Ku cinta Kau Yesus. Bila aku merindukan
percaya 2020 ini kita tidak dapat lalui tanpa penyertaan Tuhan. Amin. Biarlah kita belajar mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, karena saya percaya Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lewat pujian ini menggerakkan kita perjalanan hidup kita. Kita perlu Tuhan menopang kita. Kita tidak kuat sendiri. Haleluya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi, menyampaikan kesaksian kehidupannya mengawali tahun 2000 ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Kita angkat ayat yang kedua. Kadang aku merasakan. Salam. Selamat tahun baru bagi kita semua. Ya, saya sangat bersyukur dan berbahagia karena kemurahan Tuhan. Saya sangat diberkati Tuhan sepanjang tahun sampai akhir tahun 2019 awal karena kasih Tuhan memberikan saya kekuatan, boleh bernapas, boleh panjang umur, sehat selalu, tak pernah sakit-sakitan saudaraku sepanjang tahun ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala kami di sini dan kepada Bapak PDM yang mengembalakan kami di Pasar Ampat dan semua sidang jemaat yang sudah mendoakan kami sekeluarga. Dan saya pribadi saya rasakan itu bukan karena kekuatan saya. Terima kasih Om dan Tante, Tuhan membalaskan semua. Selalu Tuhanlah memberkati Om dan Tante, baik Bapak PDM sama Ibu Tante di sana yang sudah memberkati kami dan selalu menasehati dengan teman supaya kami dan saya pribadi tetap kuat berjuang datang kepada Tuhan. Sampai di pelayanan saya sering jatuh bangunnya, tetapi selalu Tuhan mengingatkan saya supaya saya tetap ada di dalam Tuhan. Saya saksikan perjalanan saya dari Medan
ke Dolok Sanggul sampai ke Bali ke banyak kami jalani. Memang dekat-dekat saudaraku, pertolongan Tuhan itu kami rasakan, kami berbahagia sekeluarga. Berbahagia, boleh kami berkumpul saudaraku kekasih. Kalau memang dulunya abang-abang saya ada yang benci sama saya karena saya di dalam pengajaran ini cuman saya Pentakosta. Jadi waktu kami bertemu, udah abang saya selalu itulah bikin doa. Ya udah itulah saudaraku, itu karena kasih Tuhan sudah dijamah Tuhan. Abang-abang adik-adik saya di sana, boleh kami bertemu dengan segala baik, boleh kami berbahagia, itu semua karena Tuhan. Saya biarlah belajar tetap di dalam Tuhan, berdiam diri seperti Bapak yang bawa pujian tadi, belajar semakin rendah hati, semakin berjuang datang kepada Tuhan, dan itu semua karena kemurahan Tuhan boleh kami bertemu berbahagia di sana saudaraku kekasih. Dengan segala baik, sehat kali bertemu di ini, biarpun saya tidak beribadah hari Minggu itu ya, tetapi saya tetap beribadah di sana, dan malam Tembaru pun kami beribadah di sana. 3 kali kami beribadah, itu semua karena lawatan Tuhan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Gembala kami dan semua yang ada di sini, kalau ada kekurangan saya, tingkah laku saya, dari pandangan saya, perkataan saya, mohon saling kita memaafkannya. Saudara-saudaraku kekasih, terlebih Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah mendoakan kami semua sekeluarga, dan mohon pengampunan dari Tuhan bagi anak-anak, menantu saya, cucu saya, supaya di tahun depan datang kepada Tuhan. Tolong didoakan kami supaya kami takut akan Tuhan tetap. Jadi terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu Gembala yang sudah menasihati saya, selalu diingatkan saya, tetap didoakan. Dan tidak boleh saya balas semua itu. Tuhanlah memberkati sampai pelayanan Bapak Gembala kami di sini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Inilah kesaksian saya. Salam. Ya, terima kasih. Shalom. Segala puji syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan. Jika kembali lagi saya bisa berdiri di hadapan sidang jemaat GPT Tanjung Mulia, Kristus Gembala, semuanya karena kemurahan Tuhan. Saya ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam kehidupan saya. Jika saya masih bisa ada di Medan, saya tahu itu hanya karena Tuhan yang membawa saya. Tahun 2019 begitu banyak kemurahan Tuhan yang saya alami, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Walaupun awalnya saya ke Medan tidak ada rencana untuk tahun ini, tapi satu hal yang saya percaya bahwa saya ada semuanya karena kemurahan Tuhan, di mana akhir tahun 2019, saya bulan Desember tanggal 11 tepatnya saya ada di Medan. Saya tidak menyangka bahwa ketika saya ke Medan saya harus mengalami hal itu. Suatu hal besar yang saya alami di tengah-tengah keluarga saya. Secara manusia saya tidak mampu, di mana mungkin saya tidak dapat menjelaskan secara rinci apa yang saya hadapi terkait keluarga saya. Tapi satu yang saya percaya, itu adalah sebagai tanda darah dari Tuhan. Walaupun saya sempat bilang sama tante saya, dari awal saya memang perasaan saya sudah tidak enak, saya mau ke Medan. Saya bilang, saya di sini saja, di Manado. Tapi tante saya bilang, kalau kau ada berkat, berarti itu Tuhan izinkan kau ke Medan. Tapi kalau tiada berkat, berarti Tuhan tidak izinkan. Dan puji Tuhan, walaupun waktu itu tiket sangat mahal, tapi saya tahu berkat atau uang itu adalah sesuatu yang paling kecil yang sebenarnya Tuhan bisa kasih banyak yang lebih besar dari uang. Berkat Tuhan itu bukan kita nilai cuma dari uang,
Saya percaya itu dan puji Tuhan saya bisa beli tiket waktu itu ke Medan. Dan sesampai di Medan 1 minggu kemudian saya diperhadapkan suatu hal yang besar dalam keluarga saya. Dan itu juga membuat sebenarnya saya sempat bilang kalau tahu saya nggak mau ke Medan. Tapi puji Tuhan selama saya di Medan saya datang ibadah di sini. Firman yang disampaikan dari hari Minggu saya datang tanggal 25 dan bahkan hari Minggu terakhir bulan Desember sangat memberikan saya kekuatan. Saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan firman-Nya lewat Bapak Gembala di tempat ini. Sungguh firman yang sangat menguatkan, yang sangat memberikan saya kekuatan itu, di mana firman yang mengatakan bahwa kita akan timbul menjadi seorang pemenang bagaikan emas di tahun ini. Saya yakin dan percaya segala sesuatu yang saya hadapi di tahun 2019 semua ada maksud dan rencana Tuhan. Dan saya juga mengucapkan kembali selamat Natal dan Tahun Baru untuk jemaat GPT Kristus Gembala Tanjung Mulia. Dan dari tempat ini saya mengucapkan juga terima kasih buat jemaat-jemaat yang mungkin masih mengenal saya dari tahun sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyambut dengan baik dan saya mohon pamit. Minggu depan saya akan kembali ke Manado. Semoga kita dapat berjumpa lagi. Dan segala puji syukur hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih. Tuhan dipermuliakan. Ada lagi? Ya, mari Bu. Shalom. Puji Tuhan, semua semangat karena ada Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, mungkin saya memberanikan diri di tempat ini karena saya sangat sukacita. Ya, mungkin saya pribadi tidak mengenal saudara dan saudara juga tidak mengenal saya. Saya perkenalkan diri saya pribadi, yaitu saya Nyonya Tampu Bolon, Boruna Baban, sidang jemaat GPT Ciracas, Jakarta Timur. Dari Silangit, Siantar, belum pernah saya lihat GPT. Tapi puji nama Tuhan, itu ada GPT, kata anak saya. Dari Silangit kita sampai ke Medan ini mah nggak ada GPT ya. Oh, pasti ada, saya bilang. Itu saya keluarga dari mamanya Sori Boruna Baban yang ada di dalam sana. Jadi gembala kami di sana adalah Timoteus Landong Aritonang, yang istrinya Ibu Yeni. Kalau Bapak Gembala di tempat ini boleh kenal ya. Terima kasih, saya senang, sangat bersuka cita karena saya tahu di tempat ini adalah semua satu jiwa, satu roh di dalam Tuhan. Jadi saya punya bapak, punya keluarga yang sangat banyak, punya anak-anak, punya adik, dan punya Bapak Gembala di tempat ini. Saya sangat senang dan puji Tuhan. Kalau masalah di dalam proses hidup semua sama. Di mana kita berada itu pasti ada proses hidup. Itu tandanya kita anak Tuhan. Apapun keadaan kita, kita ada di dalam Tuhan. Semuanya beres di dalam Tuhan. Sekarang bagaimana kita pribadi menerima firman. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Jadi bagaimana kita mengimani setiap firman yang sudah kita dengar. Ya, itu Allah sendiri yang berbicara, yang walaupun itu lewat pengerja, Bapak Gembala sidang di tempat ini itu adalah Allah sendiri. Jadi sebenarnya kita, kalau kita secara manusia, kalau tidak dalam Tuhan, hidup ini hidup apa ini? Sedih, suka, damai sejahtera. Tapi karena kita luar biasa anak Tuhan, kita dibekali dengan firman Tuhan. Apapun yang kita hadapi di awal 2020 ini, Tuhan beserta kita. Dan kami juga di sana di Jakarta banyak tantangan. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah tempat tinggal, ekonomi, semuanya. Tapi karena ada Tuhan, firman Tuhan yang selalu ada di dalam pribadi kita,
kita tetap sukacita dalam Tuhan. Ada uang, banyak uang, tidak ada uang, tidak makan, sukacita dalam Tuhan. Itu pengalaman kami di sana, di dalam Tuhan ya. Jadi sungguh luar biasa kita semuanya dalam Tuhan. Menghadapi 2020 ini, Tuhan beserta kita. Di Jakarta tanggal 1 2020 digenangi dengan banjir. Banjir semua. Ada yang masih di Sumatera, dipoto kasur, kulkas terbang. Semuanya di atas air, ya. Tapi tetap saya bilang sama teman yang di Sumatera, kebetulan kami mengadakan doa bersama persahut tahun untuk membangun iman di sana. Walaupun itu berbagai dominasi gereja, berbeda gereja, kalau kita satu di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dipoto kulkasnya, dipoto tempat tidurnya, dipoto semuanya sudah di atas air. Ya. Jadi saya bilang kepada teman, saya kuatkan, itu banjir berkat, saya bilang. Waduh, kulkasku, tempat tidurku, kursiku, udah, kita kan anak Tuhan. Saya bilang, Tuhan pasti ganti semua nanti, yang lebih baru dan lebih bagus lagi mereknya, saya bilang. Mereka bisa menerima itu semua. Jadi kalau ada masalah itu Tuhan, saya bilang, itu ada Tuhan. Saya bilang, jangan kita menangis, jangan, saya bilang sama teman-teman, bahkan satu gereja di sana. Waduh, jadi saya katakan, anak Tuhan dimanapun berada pasti ada proses hidup, karena di dalam Tuhan itu Tuhan sudah terlebih dahulu mengalami itu semua, tidak sebanding apa yang kita alami. Jadi puji Tuhan, seperti kesaksian saya di sini, saya dari Jakarta, tetap kami, karena kami belum dapat tiket sampai saat ini. Adapun tiket 8 juta dari Jogja dulu, baru transit ke Jakarta kembali, udah kita tunggu aja dulu. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Jadi tidak dibawa emosi. Kalau anak-anak saya, jangan ada tiket itu mak sampai tanggal 15, katanya. Loh, kenapa? Saya masih senang di Medan ini, katanya begitu. Kita sebagai orang tua, pekerjaan di sana, tanggal 6 sudah masuk. Kebetulan kami mendirikan sekolah di sana. Ya udah, kalau begitu Tuhan, saya umumkan kepada seluruh orang tua murid, ya kalau memang saya belum dapat tiket, ya mungkin nanti sampai hari Minggu kita umumkan aja kepada seluruh orang tua murid, kita tidak dapat tiket. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti buka jalan sebelum tanggal 8, sebelum tanggal 7 pasti ada tiket Tuhan buka bagi kami dan bantu kami dalam doa. Ibu, bapak, amang, inang, ito semuanya yang ada di dalam gereja di tempat ini, semua pengerja, saya memohon ya, walaupun kita bertemu dalam sekejap begini, tapi tetap Tuhan beserta kita semuanya. Saya sangat bersyukur boleh bertemu dengan Amang Inang, terlebih Pak Gembala pimpinan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, terima kasih buat kesaksian Ibu. Biarlah Tuhan memberkati, juga nanti tiket dibuka Tuhan jalan. Ada tiket untuk mudik pulang ke Jakarta. Iya, puji Tuhan. Saatnya, iya, masih dibuka. Masih diberikan kesempatan bagi yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ayo, mari langsung ke depan. Sekali dua nggak masalah. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyaksikan kemurahan Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Gembala di tempat ini beserta jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang hadir. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Di sini saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, begitu besarnya kasih kemurahan Tuhan buat saya pribadi, buat masa muda saya, buat studi saya yang Tuhan izinkan pada saat bulan 10 atau 9 kita ibadah gabungan juga di sini. Saya tidak dapat kesempatan menyaksikan kemurahan Tuhan. Pada saat pagi hari ini saya diberikan kesempatan, saya menyaksikan kemurahan Tuhan pada saat bulan 9 2019. Karena kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya menyelesaikan perkuliahan saya
Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, tidak ada kata lain selain kata terima kasih buat Tuhan. Dimana tahun 2019 saya rasakan begitu baiknya Tuhan dalam proses yang ada, juga begitu baiknya Tuhan dalam sambil bekerja, berkuliah. Bapak Ibu Gembala beserta sidang jemaat juga sudah tahu bagaimana kalau saya saksikan udah bolak-balik itu aja nanti kesaksian saya. Begitu besar kasih kemurahan Tuhan dari saya tamat SMA boleh bekerja sambil kuliah, dan proses yang ada pindah ke tempat ini sampai boleh menetap, Tuhan angkat tahun 2018 hingga sampai bulan 9 yang lalu saya menyelesaikan karena kemurahan Tuhan. Boleh semua segala biaya Tuhan cukupkan. Seringkali setiap ada jadwal pembayaran saya udah tidak ada, tapi setelah terlewati bisa ya, ternyata bisa ya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dengan caranya Tuhan menolong saya, tidak pernah membiarkan saya sendirian. Di tahun 2019 juga saya di bulan 11 atau di bulan 12 itu saya mengalami sakit ya, dimana saya tidak pernah mau opname. Dokter juga sudah menganjurkan saya untuk opname karena obat sudah 2 kali berobat tidak sembuh saya. Pada saat itu demam tinggi, saya bermimpi satu sosok yang mengerikan ya. Saya bingung itu apa gitu. Saya bawa dalam doa, mama selalu bangunin saya, bangun, berdoa kami. Itu masih dalam mimpi, saya sembuh, tiba-tiba saya seminggu kemudian saya demam tinggi. Sosok itu langsung nyata menghadapi saya ya. Yang tadinya mimpi, dia datang. Memang pada saat itu mama dokter sudah bilang opname, tapi karena mama juga sakit, abang juga sakit, tidak ada yang menjaga saya di rumah saya, jadi saya menguatkan diri tidak jadi opname. Pada saat itu saya jam 1 pagi, saya ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, saya sendiri, mama sama abang gak saya bangunkan, saya sendiri, saya lihat, langsung saya menjerit, tidak sadarkan diri, tidak tahu apa yang terjadi lagi. Mama memanggil Amang Buru, Bapak PDM beserta Bu jam 5 ke rumah kami untuk mendoakan saya. Sampai saat ini tidak ada lagi datang roh-roh itu ya, saya tidak tahu itu. Ditanya Amang Buru apa yang dipikirkan, biasanya itu karena ada yang dipikirkan makanya dia datang, mungkin karena kamu banyak beban. Saya tidak ada ya, tidak ada beban saya, cuman saya yakin dan percaya kalau Tuhan boleh angkat saya dari seorang pembantu rumah tangga, dari seorang buruh pabrik, boleh Tuhan angkat juga saya, boleh bekerja di kantor ya, semuanya karena kemurahan Tuhan, tidak ada yang lain. Saya yakin dan percaya tahun 2020 ini Tuhan nyatakan berkatnya yang luar biasa lagi buat saya. Terlebih untuk saya semakin merendahkan hati ya. Tuhan melihat setiap perjuangan, juga doa-doa orang tua saya, mama saya, yang saya selalu mendengar, selalu mendoakan kami 4 anak-anaknya, satu persatu selalu mendoakan kami. Saya mengucapkan juga terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, buat Ibu Gembala yang selalu menguatkan saya, yang secara pribadi selalu berkomunikasi, menchat saya. Terima kasih, teruslah dukung saya Bapak dan Ibu Gembala di dalam doa. Terima kasih juga buat Amang Buru dan Bu di tempat ini yang terus mendoakan saya. Biarlah teruslah dukung saya di dalam doa, apapun rencana-rencana saya di tahun 2020 ini. Biar Tuhan dulu yang di depan menuntun jalan, membuka jalan, menunjukkan jalan yang mana yang baik, yang mana dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam pribadi saya. Itu saja yang saya selalu, setiap saya berdoa selalu saya katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi, itu saya katakan. Buat sidang jemaat, buat mama saya, semuanya dukunglah saya di dalam doa.
biarlah saya semakin rendah hati, apapun ke depannya boleh Tuhan menolong. Inilah kesaksian saya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Shalom. Ya, kita tutup ya. Kita lanjut minggu depan karena melihat waktu tidak mungkin ya. Ditahan dulu kesaksiannya ya. Puji Tuhan, saatnya kita mau bersuka cita. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Aku memuliakan Tuhan. Mari kita puji dan sembah Dia dengan sukacita. Mari lewat pujian ini mengangkat kita kembali di hari yang baru ini, tahun yang baru ini. Kita digairahkan Tuhan supaya kembali lagi sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Kita kembali angkat pujian dengan sukacita. Haleluya, betapa senangnya ikut Yesus. Mari kita angkat pujian kembali dengan sungguh-sungguh. Haleluya, betapa senangnya ikut Yesus. Haleluya. Betapa
Ini yang boleh saya rasakan Bapak Ibu, sedikit menambah kesaksian ya. Kami memang kemarin pulang kampung ke Sidikalang ya. Tanggal 31 kami dari sini, tengah hari, seizin Tuhan kami bawa kendaraan, sampai kami di sana jam 9 malam. Begitu macet ya. Tapi puji Tuhan, kami tiba di sana dalam segala baik. Jadi malam tahun baru kami mengadakan acara tahun baru bersama keluarga besar di sana. Ada tulang, ada opung, dan lain sebagainya. Saya melayani pujian di sana, keluarga juga menyampaikan selamat tahun baru kami sampai jam 2 dini hari. Kami istirahat, tapi saya melihat masih ada yang belum clear, masih ada yang menyimpan sakit hati ya, khususnya di pihak mertua saya ya. Kami pulang ke rumah mertua, besoknya kami gereja di HKBP, kami gereja, pulang gereja, rencana mau makan siang bersama, tetapi ada yang ke sana, ada yang ke situ, macam-macam lah. Jadi saya berdiam diri saja. Terus ada yang bilang, saya dari Tarutung, dia mau pulang tanggal 2. Jadi saya lihat gimana Tuhan, masa kami pulang begini, nggak ada clear, nggak ada sejahtera. Itulah Tuhan punya cara, sebelum mereka pulang, hati ini bergerak untuk menyampaikan sesuatu. Pada malam itu juga kami kumpulkan balik sekeluarga, kami saling membuka masing-masing. Dimulai dari saya pribadi, saya katakan saya dari dulu semenjak awal hanya satu, bagaimana keluarga ini ada damai dan mengenal Tuhan. Karena saya lihat dari istri, juga istri pariwan saya, juga istri les saya, tidak ada kecocokan, yang ada gapnya, ada jarak. Puji Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan, seizin Tuhan, apa yang disampaikan Bapak Gembala itu terngiang dalam hati saya. Dikatakan siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Saya sampaikan ini, semua membuka hati, terjadi suasana yang sejahtera, clear kembali. Terjadi rangkul merangkul, tangis menangis. Tuhan terima kasih. Jadi sungguh luar biasa, hati yang baru terbuka. Jadi saya lihat wajah-wajah yang bahagia, mereka pulang. Tadinya inang bawa saya sama mertua tidak ada apa, terjadi suasana yang baik. Inilah Bapak Ibu, hasil daripada kami pulang kampung. Ada suasana yang terjadi yang baru di keluarga ini, di keluarga kami. Ini yang boleh saya sampaikan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan sambil kita angkat kembali pujian dengan sukacita. Ada glory dalam jiwaku. Selalu menolongku,
pujian yang kedua tadi, ku cinta kau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau bersertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku, hanya kata sederhana, ku cinta kau Yesus. Adalah ku merasakan bergetar seluruh jiwaku, karena hatiku penuh dengan kasih-Mu. Walaupun aku serahkan seluruh jiwa ragaku, ku rasa tiada untukku untuk membalasku. Sama-sama kita Ku cinta Kau, ku butuhkan Tuhan segenap hatiku. Di dalam
Kiranya pujian ini menjadi perjanjian kami kepada Tuhan pada hari ini 5 Januari 2020 Tuhan. Ibadah pembuka tempat kami beribadah di GPT Kristus Gembala Tanjung Mulia. Kami sama-sama dari yang paling tua hingga yang paling muda termasuk hamba-Mu bersama istri menyatakan kami cinta Tuhan. Kami tahu itu arti cinta, penuh pengorbanan. Cinta itu tanpa pamrih. Cinta tidak pernah menuntut. Cinta tidak pernah minta ini itu, tapi cinta itu memberi.